hari ini ada kasus yang jamak terjadi. Jamak. Sering. Ini mobil dulu dicuning pakai Pertamax turbo. Setelah ada pergerakan ekonomi yang kian gini, nggak jadi naik, begini, dan harga BBM yang kemakin gini, dia turun jadi Pertalite. Alhasil apa? Litik dong. Ya. Nah, untung dia tuning ke sini. Untungnya nih, karena selain dari pergantian bahan bakar, ternyata kemarin ada kerusakan. Kerusakan apa? Ini namanya airflow sensor. Airflow sensor. Nah, gini. Ini ada di tengah-tengah pipa. Tengah-tengah pipa intake udara. Fungsinya ini dia ngebaca debit udara yang masuk ke mesin. Kemudian si sensor ini ngasih tahu tuh ke Ecu. Wih, Ecu, lu ngocorin bensin sekian dong untuk mesin nih. Nah, sayangnya, sungguh sayang sekali, dia ganti dengan barang KW. Oh, oke. Untung lagi dia kesini. Karena soalnya kita sayang pas Koko Daino kita nggak nge-record ya. AFR-nya itu bisa sampai 14 loh, kondisi running. Running 14. Nah, sangat lean. Untungnya lagi, karena nggak ada data nih, masih untung nih. Ya. Kita ada bukti busi. Ya nggak untung sih ini. Kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan. Putih? Ya. Nah, Putih which is lean. Anak motor tuh pasti tahu. Ya. Mereka yang biasa tuning tanpa AFR meter, biasa ngeliat busi. Ini pasti tahu nih. Nah, apa yang akan terjadi ketika kondisi yang seperti ini diterus-teruskan? Satu, mungkin piston leleh. Kedua, mungkin gapringnya yang leleh. Ketiga, combustion chamber temperatur jadi sangat tinggi, yang menyebabkan ngelitik. Ya. Udah dari Pertamax ke Pertalite, Turbo. Itu Pertamax turbo ke Pertalite ditambah kondisi lean, kusut akhirnya kusut. Nih, kasih lihat nih, nanti di insert juga nggak apa-apa. Masih di insert ya. Dulu pakai Pertamax turbo, dicuning. Ya. Terus ini minta tuning lagi, hasilnya harusnya naik apa turun? Karena ke Pertalite ya? Turun lah. Turun. Kalau dari hasil dyno yang dulu sama sekarang pasti turun. Ya. Cuman Koko males nih. Kayaknya saking banyaknya file nih. Mana tahu. Saking banyaknya file, jadi malas nyamain sama yang dulu. Ini kejadian kemarin nih. Terus kemudian kita running aja waktu old map nih, Koko tulis ini old map Pertamax turbo pakai Pertalite. Di running ting, ini kondisi lean juga dan ngelitik knocking. Ya. Cret. Terus kemudian kita tune ulang, akhirnya naik berapa nih? Lumayan loh, 5 HP. 5,5. Ya, segitulah. Enggak. Malah cuma 4,6. 4,5. Maybe. Kok 6 kurangin 1, 5. Oh iya, tapi ini kan komanya 6, yang ini ada komanya 1. Oh iya, kebalik aku. Gitu. Jadi bukan berarti setelah di-tuning jadi turun HP-nya. Cuman memang tuningannya diturunin apa timingnya. Terus kemudian yang biasanya kalau Koko tuning itu, ini bocoran nih, kalau mobil gini nih biasanya kalau semua sehat, all sehat, Koko malah kurangin tuh bahan bakar. Kalau ini Koko tambah bisa sampai 20%. Kenapa?
airflow bacanya kurang bagus. Dia ngasih sinyal ke engine control unit, dia sinyalnya tuh nggak akurat untuk kondisi mobil ini, nggak tahu itu airflow KW mana atau untuk mobil apa. Oke. Yang jelas bisa dipakai dan nggak engine check. Cuman data yang dikirim oleh si airflow KW nggak sama Oh, dengan nggak yang match ya? asli. Oke. Jadi harus ada penyesuaian. Penyesuaian di sini dari mana ya? Macam-macam, dari airflow ke airflow voltage, dari AFR target, dari lambda target, dan semuanya harus disesuaikan lagi. Apa yang akan terjadi mobil ini ketika kita blank, which is kita tanpa data, tanpa AFR, tanpa dyno, hanya sekedar copy paste, masukin file yang biasanya dikurangin bahan bakar, indah kurang, dikurangin lagi. Akhirnya apa? Dem. Hah? Dem. Serius? Dem. Dar gitu lah maksudnya. Serius? Ledok, iya segitunya? pastilah. Oke. Bisa terjadi. Orang tadi iPhone 14, oh gimana? Iya juga sih. Itu di full throttle loh. Full throttle. Full throttle. Tapi AFR di 14. 14. Paling kecil di 13.6. 13.6 aja cuman di RPM bawah. Di RPM atas sudah 13.8 14. Sedih. Untung dia ke sini. Ya, untung. Walaupun tadi masih apa tuh tadi airflow-nya masih KW. Tapi kan kalau kita mau beli yang asli juga susah ya? Susah nyarinya. Mungkin inden berapa hari. Ini juga dia di bengkel Solo kan. Oh, ini dari orang Solo, dari Solo. Okay. Bengkel Solo, kemudian adanya di Solo waktu itu daripada cek engine, udah dipasang. Kok mobilnya jadi ngelitik dan sebagainya gitu. Jadi bawa sini ketahuan semua karena kita by data. Tapi tadi nih waktu turun katanya ada agak pincang. Agak pincang karena busi aja sih. Oh. Karena busi. Oh, karena busi. Tadi dikiranya koil, cuman terus kita coba lagi, oh ternyata busi. Oh, it's okay. It's fine ya. Gitu ceritanya. Jadi conclusionnya beware lah, maksudnya ini mobil. Janganlah kalau sensor terutama sensor airflow, sensor lambda sensor, kemudian map sensor, janganlah lu pakai KW. Kalau yang lainnya yang nggak terlalu kritikal kayak mungkin water temp sensor dan sebagainya gitu masih oke lah lu pakai KW, nggak apa-apa. Untuk saving budget nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang sensor utama, crank, cam, airflow, map, lambda, itu haram pakai KW. Karena ngerubah itu semua. Apa yang terjadi, ini mobil udah disetting nih pakai sensor KW, dia ganti pakai sensor asli, berubah semua settingan. Karena itu harus setting ulang lagi, unmatch ya. Karena ini set ECU-nya sekarang sudah disesuaikan untuk si sensor itu tuh. Ya. Kalau diganti sensornya asli ya nggak match lagi, harus ulang lagi tuningnya gitu. Betul. Tapi ya kalau bisa sih asli lah. Ya. Jadi nggak worry gitu kan. Asli ganti asli lagi ya. Kalau ini KW kamu ganti KW lagi belum tentu sama voltage-nya. Ya juga. Ya kan? Gitu. Berarti PR-nya dia di sini adalah ganti sensor airflow. Kalau rusak lagi ganti sensor airflow yang asli. Kalau enggak ya nggak usah. Oke. Biarin aja. Cuma kan jadi PR, dia harus ngecun 2 kali. Iya. Kemarin pertama turbo ke pertalite. Ya ini untungnya ketahuan, jadi kan ngecunnya sekali aja. Oke. Gitu kan. Kalau enggak ya boros di tuning ya nggak apa-apa sih, kita yang dapat duit ya. Ya, cuan. Cuan. Oke. Thank you guys.